keberadaan hutan hujan tropis menjadi keunggulan dari letak astronomis Indonesia. Bukan hanya itu, Indonesia juga memiliki letak geografis silang atau strategis karena diapit oleh dua samudra dan dua benua, yaitu Samudra Pasifik, Samudra Hindia, serta benua Asia dan benua Australia. Letak strategis ini memberikan kekayaan yang melimpah. Selain aspek alamnya, terdapat aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Aspek sosial. Keberadaan Indonesia yang menjadi daya tarik asing sudah sejak dulu eksis. Hal ini menimbulkan interaksi sosial antar negara yang akhirnya akan memberikan dampak pada aspek-aspek yang ada. Salah satunya mengenai agama. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu menjadi 6 agama yang diakui negara Indonesia. Namun nyatanya, ada beberapa agama atau kepercayaan yang tumbuh berdampingan dengan keenam agama tadi. Salah satunya adalah Sikhisme atau Sikh. Sikh berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna siswa, dan Sikh diartikan sebagai seseorang yang senantiasa belajar. Sikh lahir di wilayah Punjab, India. Diajarkan oleh Guru Nanak Dev Ji pada tahun 1469. Sikh bermula karena pemikiran reformasi yang menolak formalisasi ritual dan mencari kebenaran hakiki tanpa didominasi golongan tertentu. Gerakan ini lebih berorientasi pada pemurnian etika pribadi dan pencarian kebenaran sejati. Berangkat dari nilai spiritualitas dan struktur dalam agama Hindu dan Sufisme Islam. Filsafat Sikhisme berpegang pada 3 pilar utama, yaitu selalu mengingat pada Sang Pencipta atau yang biasa disebut sebagai Wahai Guru, bekerja, dan berbagi kepada sesama. Jadi ajaran pertama di dalam agama itu awar Allah nur upaya kudrate sababande. Pertama, Tuhan itu menciptakan titik sinar. Kenapa titik sinar matahari dia ciptakan pertama? Karena tumbuhan tidak akan timbul tanpa suhu. Baru dia menciptakan alam semesta. Karena dia merasa senang lihat universal alam semesta ini, dia ciptakan manusia. Tapi manusia berdosa. Begitulah di dalam ajaran agama Sikh. Jadi Guru Nanak itu lahir daripada keluarga Hindu. Lahir sekarang sudah menjadi negeri Pakistan di daerah Lahore. Talwandi. Itu namanya kampungnya namanya Talwandi. Disitulah beliau lahir. Disitulah beliau itu menerima wahyu ilahi. Bahwasanya dia melihat pola ibadah masyarakat Hindu itu tidak langsung kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Maka dia mendapatkan wangsit atau dibilang apalah ya, wahyu. Untuk membawakan suatu ajaran agama Sikh ini awalnya mulai begitu. Tapi banyak di dalam perjalanan hidup itu, dia itu melihat itu hidup yang positif dan logik. Guru Nanak yang dikenal sebagai salah satu pemimpin utama sekaligus sang pencerah. Kedatangannya dianggap bukan untuk mengganti agama lama, tetapi meneladani kehidupan bertuhan secara benar. Jadi selama aku menjalani agama Sikhisme ini, aku merasa bahwa aku dan Tuhan itu sangat personal gitu loh. Jadi aku tidak perlu repot-repot untuk, mungkin bukan repot ya, tapi lebih ngerasa lebih cepat dan mungkin lebih tidak perlu kesana kesini untuk mencari Tuhan di mana, tapi ya Tuhan itu ada di diri kita gitu. Terus selama aku mengajari agama Sikhisme ini, di Sikh itu kan dilarang ya untuk tobacco, untuk alkohol dan lain-lain. Jadi aku merasa sangat terjaga gitu loh, karena itu adalah sebuah peraturan, kita tidak boleh lakukan. Itu diharamkan Kan. Jadi aku ngerasa terjaga gitu loh, bahwa aku memiliki peraturan nih, dan aku saat mentaatinya ya itu juga tidak menjadi hal yang menyusahkan untuk bagi aku
tapi kita juga merasa bahwa kita sangat dilindungi dan sangat diperdulikan. Itu menurut aku pribadi. Dalam Sikhisme, salah satu ajaran utama dari guru pertama adalah makan bersama, atau yang biasa disebut sebagai Langar. Hal ini tidak hanya menjadi salah satu ajaran utama, melainkan juga menjadi ciri khas Sikhisme. Tradisi makan bersama itu mungkin bisa disebut nama lainnya Langar. Langar itu apa sih? Jadi Langar itu ada sedikit sejarahnya. Sejarahnya adalah pertama itu guru pertama dalam agama Sikh itu Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak Dev Ji itu dia suatu hari disuruh ayahnya untuk pergi ke sebuah pasar. Dia suruh mulai bisnis. Ayahnya kasih dia duit untuk memulai bisnis di sebuah daerah market atau pasar gitu. Tetapi saat di perjalanannya, Guru Nanak ditemani oleh temannya. Jadi saat dalam perjalanan, Guru Nanak melihat sebuah Brahmin tua atau mungkin itu pendeta-pendeta Hindu yang di jalan. Karena pendeta Hindu itu kan konsep hidupnya mereka di mana aja gitu ya. Maksudnya tidak mementingkan hal-hal duniawi. Jadi suatu saat Guru Nanak melihat mereka sedang di jalan gitu, di jalan tapi mereka sedang diem saja, belum makan, belum apa-apa. Nah, duit yang diberi oleh ayahnya Guru Nanak itu, Guru Nanak bikinlah sebuah Langar, di mana dia membeli makanan dan dia membagi kepada semua Brahmin sadu-sadu yang ada di situ. Ketika ia pulang, ayahnya tanya, bagaimana duitnya? Apa yang kamu gunakan duit tersebut? Nah, dia menjawab bahwa tadi saya ketemu pada Brahmin dan sadu-sadu dan saya membeli makanan untuk mereka. Ayah Guru Nanak marah tentunya. Kenapa kamu berbuat gini? Dan Guru Nanak menjelaskanlah kepada ayahnya bahwa duit ini ketika tadi saya gunakan untuk belanja atau kita berbisnis, itu hanya keuntungannya untuk saya. Tapi ketika saya melakukan ini, ketika saya melakukan sewa, saya memberi makanan kepada Brahmin sadu ini, keuntungannya bukan hanya untuk saya, tapi mereka pun ikut bahagia. Jadi dari situlah konsep Langar ini terus dilanjutkan kepada guru-guru berikutnya, kepada guru kedua kita hingga guru ke-10 kita, di mana ada sebuah gurdwara atau di mana orang Sikh berkumpul, maka di situ akan dibuat Langar atau dapur umum, di mana semua orang dari penjuru dari manapun yang datang bisa makan gratis di situ. Itu adalah konsep utamanya. Jadi itu juga ada sebutnya pengget or sengget. Pengget itu adalah, jadi sebelum kita melakukan sebuah kongersi atau duduk bersama untuk melantunkan nyanyian pujian, itu diwajibkan untuk melakukan makan dulu, Langar dulu, pengget dulu. Pengget itu berarti makan dulu, baru kita dapat duduk di atas dan konsentrasi, tidak perlu memikirkan bahwa, oh kita lapar nih, harus ke bawah dulu gitu, makan dulu. Jadi utamanya adalah kita bakal duduk bersama dalam sengget atau kumpulan orang tersebut dan kita bisa melantunkan pujian terhadap Yang Maha Kuasa dengan tenang gitu. Jadi itu adalah konsep Langar. Berdasarkan sejarah, imigran India telah berhubungan dengan wilayah Asia melalui Malaysia lalu ke Indonesia sebelum melanjutkan ke Australia dan Afrika Timur. Di saat itu pula, Hindu dan Buddha mulai berkembang di Indonesia. Orang India yang datang merupakan kaum cendekiawan yang diundang oleh elit lokal Indonesia. Mereka diundang dengan tujuan mengajar ilmu-ilmu baru di bidang agama, seni budaya, dan ketatanegaraan. Di negara Indonesia, agama Sikh hingga kini belum masuk dalam daftar agama yang diakui oleh negara Indonesia. Namun, hal ini tidak menjadi penghalang untuk para umat Sikhisme menetap di Indonesia. Di mata kaum Sikhisme, masyarakat Indonesia memiliki rasa toleransi terhadap perbedaan. Kitalah di Indonesia ini paling bahagia. Karena kita masyarakat India, pertama ya hubungan antara negara, hubungan diplomasi. India dan Indonesia merdekanya berdekatan. Jadi di Indonesia kita ini seperti bukan orang asing gitu. Karena apa? Karena masyarakat Singh India yang ada di Indonesia 99% beradaptasi. Berkeluarga dengan orang Indonesia sih. Tidak pernah membedakan, tidak pernah cari jarak. Tidak pernah ada jarak.
selama aku memakaikan turban atau mungkin aku kelihatannya ada dari atau apa beard gini ya, jenggot gini. Janggut gini. Selama ini sih emang mungkin nggak tahu ya, emang kebetulan aja atau enggak, tapi selama ini berjalan dengan mulus gitu loh. Mungkin yang ada jadinya ketika aku seperti ini, orang jadinya nanya, lu tuh dari mana sih, lu orang India ya? Agama lu Hindu ya? Lu kayak, oh enggak, gue orang India, tapi gue beragama Sikh. Jadi ketika kayak gini, jadinya aku malah menjelaskan agama Sikh, jadi orang jadi lebih tahu gitu loh. Agama Sikh itu apa sih gitu. Kenapa kita tidak memotong rambut itu? Satu, kita percaya bahwa rambut ini adalah bagian dari tubuh kita gitu loh. Sama aja seperti kayak kulit kita, ini semua adalah karya Tuhan sendiri gitu loh. Jadi mungkin tidak memotong rambut itu sama aja kita memotong ciptaan Tuhan sendiri gitu loh. Kita potong, kita tidak mengatur gitu loh. Dan untuk rambut kita harus memakai sorban agar terlihat rapi. Jadi kita nggak rambutnya lepas, nggak kemana-mana gitu loh. Dan sorban ini, turban ini kita sebutnya the star, page, banyak banget namanya. Sorban, betul. Itu kita guru gue bensin, guru ke 10 bilang, ya pakailah ini agar ini adalah sebuah mahkota gitu loh. Bahwa kita terlihat kita seperti keturunan raja gitu loh. Kita adalah orang yang terlihat rapi dan kita keturunan kesatria gitu loh terlihatnya. Jadi kita juga dapat membantu orang lain. Jika ada orang lihat kita, oh orang Sikh nih pakai turban, berarti kita harus membantu gitu loh. Karena orang Sikh itu terkenal juga dengan senang membantu orang gitu loh. Konsepnya kan juga kita harus membantu orang, membagi dan menyelamatkan orang itu udah bagian dari Sikh lah gitu. Jadi itu adalah balik lagi kenapa kita nggak potong rambut gitu. Itu sih konsepnya. Dari Sikhisme, kita bisa belajar bahwa semua agama dan kepercayaan itu pada dasarnya baik. Kebersamaan dan rasa kepedulian terhadap sesama dapat mengubah cara pandang kita terhadap memaknai kehidupan.